Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoya Debahan dengan NIM C2257201068. Saya mahasiswa dari STIMIK Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Saya saat ini berada di semester 6. Jadi pada video ini saya akan membahas dari UTS, yaitu di sini kita diminta melakukan praktik sesuai video 31, kemudian 32, dan juga video materi 33. Oke. Hal pertama yang kita siapkan adalah unduh dan mengekstrak code injector baru dengan nama folder app news dan meletakkan pada folder www untuk yang menggunakan Laragon atau htdoc yang menggunakan SAM. Oke, di sini kita siapkan terlebih dahulu code injectornya. Ini saya sudah mengunduhnya. Kita ekstrak. Sini kita rename menjadi app news. Oke. Kemudian sini kita pindahkan ke dalam htdoc. Kemudian letakkan. Ini folder code injector video saya yang sebelumnya, yang ini. Dan ini yang baru. Oke, sudah. Kemudian di sini tadi kita unduh layout dan meletakkan pada tempat yang sesuai. Ganti ekstensi layout.php dalam app/views, kemudian style.css dalam folder public/asset/css. Oke. Di sini saya sudah mengunduh layout dan juga CSS-nya. Jangan lupa di rename, sebelumnya kan teks, jangan lupa di rename atau bisa juga di save as. Layout ini kita pindahkan ke dalam app news, kemudian gimana ya tadi ya, layout dalam app/views. Oke, kita letakkan di sini layoutnya. Kemudian tadi style.css nya juga kita letakkan pada public ya, pada folder public. Kemudian di sini kita buat folder baru dengan nama asset. Kemudian pada folder asset ini dalamnya kita buat folder lagi yang bernama CSS. Oke, kemudian dalam CSS-nya baru kita paste style.css yang tadi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengatur konfigurasi. Kita melakukan konfigurasi dasar melalui app/config app.php base URL terlebih dahulu. Oke, di sini kita ubah base URL-nya. Oke, di sini kita open folder ya. Kita open folder app news tadi. Ini saya membukanya lewat Visual Studio langsung saja ya. Kemudian di sini kan kita konfigurasi dasar dulu, yaitu app config lalu file app.php. Nah, base URL-nya kita ganti atau kita tambahkan ya. Kita tambahkan app news, kemudian slash public ya, public. Kemudian kita cari default lokalnya jadi ID. Kemudian app time zone-nya menjadi Asia/Jakarta. Oke, ini sudah. Kemudian di sini kita, oh ya, ini jangan lupa kita beri slash di ujung. Kemudian di sini kita save. Selanjutnya di sini kita akan mengubah auto route-nya. Bentar, saya lupa. Yang kedua ya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar melalui app config routing.php. Kita ubah auto route-nya menjadi true ya. Oke, di sini tadi ada di app config lalu routing. Kita cari routing. Kemudian kita cari auto route-nya. Oh ini.
kita ubah menjadi true, kemudian kita save. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar melalui app config routes. Matikan semua routes-nya. Kita matikan routes-nya ya. Di sini kita bisa matikan dan juga tidak, kita matikan juga tidak apa-apa. Di sini saya matikan saja. Lalu kita save ya. Pada bagian routing tadi jangan lupa juga di save. Kemudian kita diminta mengubah environment menjadi development pada file public/index.php. Public index.php. Kita pergi ke public ya, ini public, kemudian index.php, kemudian ini pada baris 48 kita ganti productionnya menjadi development. Oke, sudah. Dan di sini kita save. Oke. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi ya. Kita tutup saja. Ini kita tutup saja. Jangan lupa juga di save. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat metode dan juga mengubah bagian controller home ya. Kita akan mengubah controller home. Oke, di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Jadi tinggal saya pindahkan saja. Ini bagian controller, kemudian ini bagian metodenya ya. Oke, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Home ini kita letakkan pada controller. Oke. News controller. Oke, ini kita delete saja. Kemudian saya paste di sini. Oke, sudah. Kemudian kita pindahkan ini about, index, layout, publisher, sidebar ini kita pindahkan ke app. Kemudian pindahkan ke views. Bingung. App news, app, kemudian views. Ini kita delete saja karena saya sudah menyiapkan codingannya terlebih dahulu, jadi tinggal saya paste saja dan sudah tinggal saya jalankan saja. Oke, coba kita cek terlebih dahulu untuk codingannya. Jadi ada di app, kemudian di views. Oke, ya ini adalah codingannya. Bisa kalian pause video ini untuk mengikuti codingan ini. Oke, kita besar saja. Ini bagian about, kemudian ini bagian index, kemudian ini bagian layout, ini bagian publisher, kemudian ini bagian sidebar. Kemudian tadi kan ada controller home, kita pergi ke controller. Nah, ini adalah isi codingan dari home.php. Bisa kalian ikuti. Oke, di sini kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada sales datang. Jadi pada halaman statis ini terdiri dari controller home dan juga ada 3 metode, yaitu ada metode index, about, dan juga publisher. Ini codingan dari controller home. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian. Di sini saya buka, saya aktifkan dulu. Oh ya sudah. Kemudian di sini kita akses localhost. Tadi kan app, news,
lalu public. Oke. Kok CSS-nya nggak ada ya? Sebentar, kita cek terlebih dahulu ya. Pada bagian public asset CSS, sepertinya ada yang salah ini. Public asset CSS, CSS-nya udah pas. CSS kan asset, kemudian CSS. Oke. Coba kita cek bagian routing ya. Routing sudah pas, kemudian bagian app ya. Kita import bagian app. Apakah ada yang salah? Ini aja deh, biar lebih pasti. Copy tadi, kemudian kita paste di sini. Oke, save, kita refresh. Nah, oke, sudah tampil. Ternyata ada kesalahan pada bagian base URL. Ini saya save. Kemudian ini adalah halaman statisnya. Nah, apabila kita lihat di bagian kiri ini, kita lihat ini akan menuju bagian index. Ini adalah halaman statisnya. Coba kita cek terlebih dahulu satu persatu. Home akan menampilkan ini. Kemudian pada bagian about akan menampilkan about. Publisher akan menampilkan publishernya. Oke, untuk video materi 31 sudah kita lakukan praktiknya. Selanjutnya kita akan melakukan praktik sesuai video materi 32 ya. Oke, selanjutnya pada video materi 32 ini kita unduh terlebih dahulu news modelnya. Oke, kita lihat dulu perintahnya. Di sini kita harus memiliki file DML model, news model, ganti nama file dan nama kelas menjadi DML. Letakkan pada folder app/models. Oke, saya sudah mengunduh file news modelnya. Oke, di sini kita rename terlebih dahulu menjadi DML. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam htop tadi, kemudian app news, app, kemudian models. Oke, kita paste di sini. Kemudian di sini kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Tadi ada di app, lalu ada di models, kemudian dml.php. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu news modelnya menjadi DML. Oke, kita save. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi pada file database.php, kita terlebih dahulu harus memiliki database dan juga tabel. Di sini saya sudah memiliki database-nya. Ini database yang saya gunakan pada video praktik sebelumnya. Di sini database-nya news, lalu tabelnya adalah berita dengan isi ada dua, yaitu framework PHP, open source framework. Oke, di sini kan saya sudah memiliki database-nya, jadi tinggal saya melakukan konfigurasi. Tadi ada di config, kemudian ada di database. Oke, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu. Username-nya root, kemudian password-nya saya gunakan root. Kemudian database-nya tadi adalah news. Oke, di sini sudah selesai. Kita save. Kemudian di sini kita close saja database dan juga DML ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita diminta membuat controller bernama news. Di sini saya sudah menyiapkan controllernya. Ini controllernya, tinggal saya pindahkan saja ke dalam controller ya. Kemudian controller saya paste di sini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya di sini kan tadi kita membuat controller. Selanjutnya kita akan membuat view news all dan juga news detail. Ini adalah file news all.php dan ini juga news all and news detail.php.
Jadi di sini saya sudah menyiapkan filenya, jadi tinggal saya pindahkan saja. htdoc, app news, app, kemudian views, lalu saya paste di sini. Oke, coba kita cek dulu codingannya. Kita cek dulu bagian controller tadi yang bernama news.php. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti codingan ini bisa pause video ini dan silahkan diikuti. Oke, ini adalah file controller news.php. Kemudian tadi views, kemudian pertama news all dulu. Nah, ini adalah file news all-nya. Lalu ini news detail PHP-nya. Silahkan diikuti saja. Kemudian coba kita akses ya. Coba kita akses, kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita klik read news. Oke. Kita coba framework PHP-nya. Oke. Di sini sudah tampil isi dari tabel ID 1 ya, yaitu framework PHP yang paling ringan saat ini adalah code injector. Nah, jadi dia akan menampilkan konten berita pada bagian ID 1. Oke, selanjutnya yang bawahnya yaitu open source framework. Coba kita klik, kemudian dia akan menampilkan konten berita dari ID 2. Oke, selanjutnya coba kita melakukan, jika slug-nya tidak ditemukan, maka ia langsung redirect ke halaman daftar berita. Nah, jadi saya akan mencontohkannya. Jadi ini kita klik terlebih dahulu open box PHP-nya, kemudian di sini coba kita akses seperti ini ya. Nah, di sini kan kosong ya, langsung harusnya dia akan redirect kembali ke bagian read news, kemudian menampilkan konten berita dari ID 1 tadi. Nah, jadi untuk mencegahnya, kita pergi pada bagian controller, kemudian news. Nah, jadi pada bagian baris 16 ini kita tambahkan kode if, kemudian data, kemudian news, kemudian return ID to news /read, kemudian itu koma else. Oke, sudah, kita save. Kemudian coba kita cek ya terlebih dahulu. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Nah, kemudian coba kita ketik sembarang saja. Nah, dia akan redirect kembali ya. Coba kita coba lagi, coba pada bagian open source. Kita coba. Dia akan redirect kembali ke halaman daftar berita. Jadi di sini mencegah tampilan halaman kosong ya. Oke. Untuk praktik sesuai video materi 32 sepertinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan praktik sesuai video materi 33. Oke, untuk melakukan praktik video materi 33 di sini kita unduh terlebih dahulu view untuk input new script.php dan letakkan pada folder app/views ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan codingnya, jadi tinggal saya pindahkan saja new script. Oke, sini kodenya sudah saya siapkan, kemudian saya save as, namanya adalah news_create.php. Ini kita letakkan pada bagian view ya. Oke. Oke, sudah. Kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan method create pada controller news ya. Oke, di sini kita tambahkan terlebih dahulu pada controller ya, controller news ini. Kita tambah di bawahnya method read di sini ya. Oke. Public function create
kemudian helper form form, kemudian return view news create. Oke, sudah. Lalu kita save. Kemudian coba kita akses ya bagian add newsnya. Kita klik add news. Nah, di sini akan tampil ya dari judul, konten, dan tombol kirim ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian ya. Karena di sini saya sudah menyiapkan kodenya, jadi tinggal saya lakukan pengujian saja. Jadi ini tambahan untuk kode di controller news. Saya copy, kemudian saya pergi ke controller news, kemudian di bawahnya method create kita letakkan di sini. Oke, sudah. Buat teman-teman yang ingin mengikuti codingan ini, bisa pause video ini. Ini dia. Tadi dari method create, kemudian method insertnya ini isinya. Oke. Dan untuk isi dari views-nya new script ini bisa diikuti. Oke. Jangan lupa di save, dan di save. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian validasi ya. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian coba kita kirim tanpa kita isi ya. Coba langsung kita kirim. Nah, di sini akan muncul pesan required ya. Selanjutnya coba kita isi ini ya. Isi sembarangan saja. Nah. Oke. Nah, di sini kan dia akan menampilkan teks be at least 10 characters in length. Oke, di sini tidak valid ya, karena tidak 10 karakter. Karena pada bagian news.php ini kita isi dengan minimal karakternya yaitu 10 ya. Kemudian maksimal karakternya adalah 100. Oke, selanjutnya coba kita isi ya. Oke, coba kita isi seperti ini. Oke, di sini kita lanjut lagi. Jadi di sini coba kita tidak mengisi pada bagian konten ini ya. Coba langsung kita kirim saja. Jadi ketika kita kirim ini ya kan tidak valid ya, karena di sini isinya kosong ya. Maka bagian judul ini harus tetap ada. Coba kita praktekkan saja langsung. Nah, di sini dia akan redirect kembali ke bagian add news. Kemudian tadi bagian isi dari judul ini dia akan tidak hilang. Kemudian coba kita pindahkannya ke bawah ke bagian konten. Nah, bagian judulnya yang kita kosongkan ya. Coba kita kirim lagi. Nah, jadi isinya itu tidak akan hilang. Jadi ia tidak valid, kemudian redirect kembali ke bagian news. Selanjutnya di sini kita coba untuk mengisi ya, mengisi dengan benar. Kemudian si kontennya. Oke. Coba kita kirim, apakah ia akan menampilkan validasi berhasil dikirim? Coba kita kirim saja. Oke, di sini akan menampilkan teks berita berhasil dikirim. Oke. Jadi coba kita cek dulu ya di bagian database, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul ya pada bagian sini ada nama saya Yoyada Bahan. Kemudian kita cek bagian slugnya ya. Nah, di sini sudah pas ya, nama, mendatar saya, mendatar Yoyada, mendatar Bahan. Oke.
di database-nya sudah benar bagian slug-nya. Kemudian coba kita lihat pada bagian read news ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi, coba kita klik. Nah, jadi ini adalah isinya. Oke. Jadi seperti itu saja untuk video materi 33. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan video praktik video materi 31, kemudian 32 dan juga video materi 33. Jadi sekian untuk video ini, terima kasih.